Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 259 istri sejati. Oh, tidak ada, aku tidak tidur nyenyak tadi malam. Lin Yu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku akan menjemputmu lusa. Aku akan mengirimkan fotonya dulu. Chen Jun menutup telepon dan mengirim foto itu ke Lin Yu. Tuan, jika Anda ingin saya mengatakan tidak, Anda dapat berbicara dengan kepala Lu, biarkan dia mengatur menteri Lu ini. Li Zhensheng berkata dengan sedikit kebencian bahwa dia berasal dari latar belakang militer dan tahu betapa kuatnya kepala Lu. Dia tidak berani mengatakan bahwa menteri Lu dijatuhkan, tetapi setidaknya dia bisa sangat terkejut. Faktanya, Lu Xiaojin tidak tahu tentang kerjasama Lin Yu dengan militer. Bagaimanapun juga, kejadian ini terjadi belum lama ini, dan militer dengan sengaja menanganinya dengan cara yang sederhana, tidak ingin dunia luar mengetahuinya. Adapun identitas badan intelijen militer Lin Yu, itu adalah rahasia negara. Dan pada tingkat Lu Xiaojin, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Jadi, bahkan setelah dia menemukan seseorang untuk diselidiki, dia masih memiliki pemahaman yang sangat sepihak tentang Lin Yu. Dia hanya tahu bahwa Lin Yu adalah pemilik kecil Qinghai. Seorang dokter terkenal juga seorang pengusaha kecil yang sukses, tidak lebih. Jadi ketika dia mengambil tembakan Lin Yu, dia tidak khawatir. Meskipun dia tidak bisa memberi sanksi pada bisnis Lin Yu, dia pasti bisa memberi sanksi pada karir medis Lin Yu. Pada saat ini dia sedang memeriksa dokumen di kantor, dan sekretaris mengetuk pintu dan berjalan masuk, berkata, "Menteri Lu, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menyita izin usaha bahan obat Hui Sengtang." Bagaimana reaksi He Jiarong? Lu Xiaojin menghentikan pena di tangannya dan bertanya dengan penuh minat. "Tutup pintu dan pulang." Sekretaris itu melaporkan dengan jujur, dan tidak seperti yang Anda harapkan. Ketika Food and Drug Administration pergi untuk meminta sertifikat, He Jiarong tidak menolak sama sekali. Dia berinisiatif untuk menyerahkan sertifikat dan bahkan tidak bisa membuka klinik medis. Naik. Apa? Lu Xiaojin menepuk pena di atas meja dan berdiri dengan canggung, cukup terkejut. Tidak benar, pengembangan plot tidak benar. Bukankah seharusnya He Jiarong yang memberontak dan berlari untuk meminta belas kasihan? He Jiarong ini tidak bermain kartu menurut rutinitas juga. Lalu apakah dia mengatakan sesuatu? Melihat Lin Yu begitu bebas dan santai, Lu Xiaojin tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Tidak, saya mendengar dari Food and Drug Administration. He Jiarong sangat tenang dan sepertinya mengharapkan mereka pergi. Sekretaris tidak bisa tidak bertanya-tanya. Seperti biasa, beberapa pusat kesehatan kecil dan klinik ditutup, mereka selalu hidup dan mati. Mereka datang ke biro kesehatan untuk bermain spanduk atau menangis di pintu. Kok He Jiarong begitu damai di sini? Lu Xiaojin tampak lesu, lalu duduk di kursi, tiba-tiba merasa sedikit bingung. Dia mengira pedangnya akan memiliki efek memotong emas dan batu giok, tetapi sekarang dia merasa seolah-olah dia telah ditebas pada kapas yang terbang, tanpa tempat untuk fokus. He Jiarong, dia tidak peduli tentang penyebab yang sangat dia cintai. "Menteri Lu, pertemuan berikutnya. Bantu aku mengubah waktu." Lu Xiaojin tiba-tiba berdiri, mengenakan pakaiannya dan bergegas keluar kantor. Bergegas ke rumah sakit pertama Universitas Beijing. "Bantu aku, sakit, bantu aku." Pada saat ini, Huang Haiping diranjang rumah sakit pucat karena kesakitan, memegangi spray dengan erat, persendiannya berwarna putih. "Din Mao, mari kita suntikan morfin lagi." Guan Qingxian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata melihat penampilan menyakitkan Huang Haiping. "Dokter Guan, Anda tidak dapat mengambil gambar lagi. Saya telah mendapatkan beberapa gambar sejak tadi malam." Mao Yian menyeka keringat di kepalanya dan gugup.
Bukankah Lu Xiaojin mengatakan bahwa dia akan dipindahkan ke rumah sakit tadi malam? Mengapa dia belum dipindahkan? Dekannya harus selalu bersamanya sepanjang waktu. Hai Ping, jangan takut, aku di sini, aku di sini. Kali ini, Lu Xiaojin bergegas masuk dari pintu dan meraih tangan Huang Haiping. Xiaojin, tolong, aku mohon biarkan aku mati. Huang Haiping memohon. Haiping, kamu akan menjadi lebih baik, kamu pasti akan menjadi lebih baik. Setelah berbicara, Lu Xiaojin buru-buru berdiri dan berteriak pada Mao Yiyan, cepat, panggil Dou Lao dan lihat apakah dia bisa melakukan sesuatu. Aku telah dipukuli, tetapi Dou Lao berkata dia sakit dan tidak bisa datang. Mao Yiyan tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Bahkan, setelah mendengar bahwa dia dirawat untuk Nyonya Lu Xiaojin, Dou Lao menjelaskan bahwa kematiannya tidak ada hubungannya dengan dia. Xiaojin, aku kenal seorang dokter terkenal, Wan Siling, dokter ajaib yang mendirikan gereja di Qianzitang. Kamu tidak bisa mengundangnya. Guan Qingxian segera merekomendasikan, dia mungkin ada yang harus dilakukan. Cepat, panggil dia cepat. Lu Xiaojin tidak bisa menunggu. Setelah setengah jam, Wan Siling dilarikan ke rumah sakit. Setelah menyelesaikan pijatan untuk Huang Haiping, rasa sakit Huang Haiping benar-benar berkurang, dan dia menstabilkan situasi dengan suntikan Dulengding. Terima kasih, dokter, sepertimu layak disebut dokter pengobatan Tiongkok. LV Xiaojin melihat bahwa penyakit istri Wan Siling mereda setelah beberapa dorongan dengan tangannya. Dia sangat berterima kasih padanya, terutama setelah ditolak oleh Lin Yu dan Dou Lao. Kedatangan Wan Siling tampak sangat berharga baginya. Menteri Lu serius, tidak peduli seberapa kuatnya dokter jenius itu bukan bawahanmu. Wan Siling berkata sambil tersenyum bahwa alasan mengapa dia begitu populer di kalangan pejabat dan bangsawan bukan hanya karena keterampilan medisnya yang sangat baik, tetapi juga karena dia sangat pandai mengendurkan janggut dan kudanya. Lu Xiaojin sangat senang saat mendengar ini. Dibandingkan dengan Dou Zongyong dan He Jiarong, Wan Siling ini benar-benar lebih maju. Di masa depan, dia akan mendukung pengobatan Tiongkok. Dia juga harus mendukung Wan Siling. Penyakit Nyonya Huang, menurutmu apakah mungkin disembuhkan? Guan Qingxian bertanya ragu-ragu. Ini, Wan Siling ragu-ragu sejenak. Melihat ekspresi pengharapan di mata Lu Xiaojin, dia segera mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun lelaki tua itu tidak berani mengatakan bahwa Nyonya Huang sembuh 100%, dia masih memiliki kepastian 60%. Nyatanya, dia bahkan tidak 30% yakin, tetapi untuk menyenangkan Lu Xiaojin, dia memutuskan untuk mencobanya selama dia beroperasi dengan hati-hati. Bahkan jika dia tidak bisa disembuhkan, tidak akan pernah ada situasi yang serius. Oh, kemakmuran masa depan pengobatan Tiongkok ada padamu. Lu Xiaojin memegang tangan Wan Siling dengan penuh semangat. Selama kamu bisa menyembuhkan istriku, Kementerian Kesehatanku, saya sangat mendukung Anda sebagai orang pertama di dunia TCM. Oh, Menteri Lu, saya tidak berani. Meskipun Wan Siling berkata demikian, dia sudah tersenyum lebar. Hebat sekali, dia akhirnya memanjat cabang tinggi Lu Xiaojin, dan semua bajingan Dou Zongyong, Surun Lian dan yang lainnya harus menyingkir. Dokter saya, Anda benar-benar pantas mendapatkan nama Anda. Anda jauh lebih baik daripada He Jiarong, yang tidak memiliki rambut penuh. Jika saya berkata, saya seharusnya tidak mengundangnya tadi malam. Lihat kegilaan anak itu. Guan Qingxian berpikir tentang kemarin. Penampilan Lin Yu masih merasakan kebencian di hatinya. He Jiarong. Tapi He Jiarong yang merebut He Qianzitang. Ekspresi wajah Wan Siling langsung berubah saat mendengar ini. Ya, Wan Lao, itu dia. Guan Qingxian mengangguk. Menteri Lu, panggil aku penembaknya. Wan Siling langsung menangis saat mendengar kata-kata itu, dan dengan gemetar berkata, anak ini menipu toko saya dengan konspirasi dan trik. Benar-benar tidak tahu malu.
Saya masih merasa sangat sedih dan marah sekarang. Tetua Wan, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, Menteri Lu pasti akan menjadi masternya. Guan Qingxian buru-buru mendukungnya. Dokter saya, mari beritahu Anda, saya sekarang telah membiarkan seseorang menyegel klinik medisnya, dan saya telah merobek sertifikat kualifikasi dokternya. Anak ini tidak akan menjadi dokter dalam kehidupan ini. Lu Xiaojin sangat lega. Katanya, bagaimanapun, sekarang Wan Siling bisa menyembuhkan istrinya, dia tidak lagi membutuhkan Lin Yu. Sungguh, Menteri Lu benar-benar jujur kepada rakyat. Ketika Wan Siling mendengar ini, dia berhenti menangis dan dengan cepat menamparkan pantatnya. Karena Hui Sengtang telah disegel, dia membelinya kembali ke klinik medis. Di sekitar sudut. Jangan khawatir, dokter jenius, aku tidak akan pernah membiarkan anak ini pergi kecuali dia tidak terlibat dalam urusan higienis di masa depan. Ada ledakan kebencian di mata Lu Xiaojin. Selama Lin Yu membiarkannya memegang kendali, dia pasti akan melakukannya. Membunuh Lin Yu. Karena aula medis ditutup, Lin Yu sempat mengunjungi cabang Rongqing Meiyan dan Heji Fengyuan siang. Penjualan krim tubuh dan masker wajah Rongqing Meiyan sangat mengesankan, dan cabang Heji juga dekorasinya hampir selesai, dan beberapa toko juga sedang direnovasi. Meskipun kedua tempat ini adalah miliknya, tetapi Suekin dan Shen Yuxuan ada di sana, dan dia tidak bisa masuk. Paling-paling, dia hanya bertanya dan mengerti situasinya. Tidak ada rasa memiliki, jadi dia membeli à la carte. Langsung pulang. Setelah aula medis ditutup, hatinya selalu merasa hampa, seolah-olah kehilangan sesuatu. Setelah makan malam, dia sangat mengantuk sehingga dia bangun, menggosok gigi, dan pergi ke kamar tidur. Babi, kamu, pergi tidur setelah makan. Jiang Yan berkata dengan marah, aku akan pergi ke supermarket untuk membelikanku sesuatu untukku besok sore. Aku akan mengirimkannya ke ponselmu. Oke, Lin Yu setuju, dan jatuh di tempat tidur, dan tertidur. Dia sangat kelelahan karena dia tidak tidur tadi malam. Keesokan harinya dia tidur sampai siang dan bangun. Setelah makan, dia pergi ke supermarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari menurut pernyataan yang dikirim kepadanya oleh Jiang Yan. Sehari setelah dia kembali, hari benar-benar gelap. Tidak ada cahaya di ruang tamu. Meja makan ditutupi taplak meja sutra emas merah. Ada beberapa tempat lilin yang memancarkan cahaya kuning redup. Kedua bagian meja itu berisi 2 piring. Steak dimasak, pisau dan garpu, dan anggur merah. Lagu klasik Richard Clayderman, The Wedding in a Dream, diputar di speaker di rak buku, yang merdu dan gerah. Lin Yu terkejut ketika dia melihat pemandangan ini, melihat sekeliling ruangan, tidak melihat siapapun, dan bertanya dengan ragu-ragu, Saudari Yan, apakah itu kamu? Melihat tidak ada yang menjawab, Lin Yu tiba-tiba menjadi waspada dan berkata dengan suara yang dalam, siapa? Keluar dengan cepat, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Siapa yang bisa siapapun selain aku, yang jarang melayanimu? Pada saat ini, Jiang Yan dengan gaun merah tiba-tiba keluar dari dapur, rambut hitam panjangnya tersampir mulus di bahunya, keanggunan intelektualnya, riasannya yang indah dan riasannya yang indah di bawah cahaya lilin kuning. Brengsek. Lin Yu memandang Jiang Yan yang tercengang sebagai dewa, kebutuhan sehari-hari di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah, dan dia tergagap, Saudari Yan, kamu. Ada apa denganmu? Tebak hari apa hari ini? Jiang Yan mengangkat kue kecil yang dia buat sendiri, dan berkata dengan lembut. Ulang tahunmu, kata Lin Yu dengan heran. Bodoh, ini hari ulang tahunmu. Kamu lupa hari ulang tahunmu. Jiang Yan memutar matanya dan meletakkan kue di atas meja. Aku, ini hari ulang tahunku. Lin Yu terkejut dan buru-buru mengangguk. Ya, ini adalah hari ulang tahunku. Dia tidak mengingat ulang tahun He Jiarong dengan sangat jelas, hanya mengetahui bahwa itu tidak jauh berbeda dengan ulang tahun aslinya.
Karena ibu mertua tua merasa bahwa ulang tahun anak muda itu terlalu megah, maka setiap tahun dia dan Jiang Yan hanya menggoreng kedua hidangan tersebut untuk membeli kue untuk ulang tahun mereka. Tahun lalu memang seperti ini, jadi dia tidak terlalu terkesan. Cepat, cuci tanganmu. Jiang Yan memanggilnya, dan dia pulih, dan bergegas ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Saudara Li memberitahu saya tentang pusat medis, tidak peduli pilihan apa yang Anda buat, saya akan selalu mendukung Anda. Jiang Yan mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan lembut, dengan tekanan yang tak terlukiskan di matanya. Faktanya, senang tidak menjadi dokter. Saya merasa bahu saya jauh lebih rileks. Lin Yu berkata sambil tersenyum, mau tidak mau sedikit masam dalam senyumnya. Lin Yu selalu tidak bisa membantu tetapi menatap Jiang Yan sambil makan. Apa yang harus dilihat, apakah steaknya tidak enak? Jiang Yan berkata dengan suara dingin. Jika bajingan itu berani mengatakan itu tidak enak, dia membunuhnya. Untuk makanan ini, dia mengambil cuti dan membayar Lin Yu pergi bekerja sendirian sepanjang sore. Enak sekali, tapi tidak sebaik dirimu. Ternyata kecantikannya sangat bagus, kata Lin Yu sambil tersenyum. Kamu tidak bisa menghentikan mulutmu bahkan saat kamu makan. Jiang Yan menatapnya dengan pucat, tapi hatinya sangat manis. Faktanya, tidak peduli betapa dingin dan cantiknya seorang wanita, dia juga suka pembicaraan yang manis, tapi pasti orang di hatinya yang bisa mematikan. Menari dengan saya. Melihat makanan hampir habis, Jiang Yan menyetel lagu dansa dan menyuruh Lin Yu untuk bangun dan menari. Saya tidak akan. Lin Yu menggelengkan kepalanya. Aku mengajarimu. Jiang Yan berkedip padanya dengan percaya diri. Dia telah memenangkan kompetisi dansa saat masih kecil. Lin Yu harus bangun dan melompat bersama Jiang Yan. Pada awalnya, dia selalu menginjak kaki Jiang Yan, dan itu baik-baik saja jika Jiang Yan mencubit beberapa. Kakak Yan, terima kasih. Lin Yu berkata dengan lembut, ini adalah ulang tahun terhangat yang pernah dia ingat apakah sebagai Lin Yu atau He Jiarong, atau mungkin karena hidupnya saat ini telah memasuki titik terendah lagi. Jiang Yan mengangkat kepalanya, menatapnya dengan dua mata berair, dan berkata dengan penuh kasih, Jiarong, apakah kamu ingin aku menjadi istrimu dan tinggal bersamamu selamanya? Bukankah kamu istriku sekarang? Lin Yu tersenyum, sedikit bingung. Aku ingin menjadi istrimu yang sebenarnya. Bulu mata Jiang Yan sedikit bergetar, dan ketika dia mengangkat tumitnya, bibir merahnya yang cerah langsung tercetak di bibir Lin Yu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.